Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel tanpaspasi.com. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai sejarah Laravel, yang mana mulai dari Laravel rilis pertama pada 2011 lalu sampai sekarang, yaitu menggunakan Laravel versi 7. Laravel itu sendiri adalah merupakan sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT. Dibangun dengan konsep model view controller, Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan. Dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintak yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. Secara Laravel dikembangkan oleh Taylor Otwell, dan versi beta pertama kali dirilis pada 9 Juni 2011. Laravel sendiri adalah sebuah framework PHP modern yang memiliki salah satu pengguna terbesar. Laravel juga bahkan sering disebut salah satu alasan kenapa bahasa pemrograman PHP itu masih ada. Oke, kalau alasan tadi mungkin terlalu berlebihan, setidaknya kalau menurut saya, Laravel ini adalah framework yang membuat developernya bahagia. Laravel versi 1, versi beta pertama kali dirilis pada 9 Juni 2011. Diikuti dengan rilis versi 1 pada bulan yang sama yang disertai dengan dukungan untuk autentikasi, model, view, session, dan lainnya. Tetapi tidak mendukung controller yang membuatnya tidak bisa disebut sebagai framework MVC atau model view controller sejati. Ketika dirilis Laravel versi 2 pada September 2011 dan membawa banyak peningkatan dari pembuat dan komunitasnya. Fitur besar yang ditambahkan adalah dukungan untuk controller yang membuat Laravel versi 2 sebagai framework yang sudah sesuai model view controller. Mendukung prinsip inversion of controller atau IOC dan templating system yang disebut dengan bleed. Jeleknya, di Laravel 2 ini, dukungan untuk page pihak ketiga dihilangkan. Kemudian rilis Laravel ketiga, dirilis pada Februari 2012. Laravel versi 3 membawa beberapa fitur baru, termasuk Command Line Interface, atau biasa kita sebut CLI, yang diberi nama Artisan. Mendukung lebih banyak database management system, database migration sebagai version control untuk database, mendukung untuk menangani event dan packing system yang disebut bundle. Peningkatan pengguna dan popularitas Laravel meningkat beriring dengan rilis Laravel 3. Laravel versi 4 diberi nama Illuminate, dirilis pada Mei 2013. Ini adalah perombakan total dari framework Laravel. Dalam rilis ini, Laravel mengenal fitur database seeding untuk mengisi data di awal proyek, mendukung antrian atau queue, mendukung pengiriman jenis email yang berbeda juga soft delay. Laravel 5 dirilis pada Februari 2015, membawa perubahan pada struktur proyek Laravel. Pada rilis ini, Laravel menambahkan scheduler untuk penjadwalan task. Adanya abstraction layer yang diberi nama file system yang membuat kita bisa menyimpan file di remote storage dengan cara yang sama ketika menyimpan di local storage. Elixir untuk menangani aset. Socialite untuk autentikasi dengan akun sosial media. Laravel versi 5.1, versi pertama Laravel yang menerima label LTS, Long Term Support, yang rencananya setiap 2 tahun sekali dirilis Juni 2015.
Laravel versi 5.2 dikenalkan perintah artisan makeout yang memberikan fitur autentikasi lengkap hanya dengan waktu kurang dari 20 detik. Laravel versi 5.3 dirilis pada 2016 bulan Agustus tanggal 23. Fokus Laravel 5.3 adalah untuk meningkatkan kecepatan pembuatan aplikasi dengan menambahkan kebutuhan umum aplikasi secara out of the box ketika Laravel diinstal. Laravel versi 5.4 pada tanggal 24 Januari 2017, versi Laravel 5.4 membawa hal yang sangat ingat karena sedikit menimbulkan masalah pada migration. Tetapi juga membawa banyak fitur yang baru pada Laravel. DAX untuk keperluan texting di browser, Laravel Mix pengganti Elixir, Blade Component and Slot, kemampuan mengirim email, Markdown, dan lain-lain. Ketika versi 5.5 dirilis pada 23 Agustus 2016, fokus Laravel 5.5 ini adalah untuk meningkatkan kecepatan pembuatan dan sebagainya. Nah, di satu sisi ada Laravel 5.6, 5.7, 5.8, sampai akhirnya masuk ke Laravel versi 6. Laravel versi 6 mengikuti semantic versioning server, yang akhirnya membuat versinya akan naik setiap bulan. Sebelumnya, Laravel memiliki pemversian sendiri yang dia akan lakukan atau dia akan menaikkan angka di belakang titik setiap 6 bulan. Dan versi ini semakin banyak menimbulkan komentar baru. Belajar Laravel 6 sudah muncul 6.1, 6.2, 6.3 yang memang rilis hampir tiap minggu untuk versi minornya. Pada versi ini, Laravel juga melakukan perubahan besar pada out scaffolding yang dulunya hanya menjalankan PHP artisan makeout, sekarang harus menginstal dulu page Laravel atau UI dengan mengikuti perintah selanjutnya. Nah, versi yang terakhir yang saat ini ada adalah Laravel 7. Laravel 7 dirilis pada 3 Maret 2020 kemarin dengan banyak fitur yang dibawa Laravel Scantum atau untuk autentikasi, HTTP client untuk melakukan request HTTP secara mudah, peningkatan pada route model binding, dikenalnya tag komponen untuk Blade. Fitur baru Laravel 7 diantaranya yang pertama adalah Blade Component. Kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Vue.js, di sana terdapat juga istilah komponen. Nah, di dalam Blade di Laravel 7 ini memungkinkan kita juga menggunakan fitur yang mirip dengan komponen Vue, seperti halnya untuk tag based rendering, attribute management, komponen class, inline view, komponen, dan banyak lagi fitur lainnya. Lalu diperkenalkan juga Laravel Airlock. Di versi sebelumnya, Laravel sudah mengenalkan page untuk mengatur authentication menggunakan Laravel Passport. Nah, kali ini Laravel memberikan page terbaru lainnya yaitu Laravel Airlock, di mana page tersebut digunakan untuk sistem autentikasi khusus SPA atau Single Page Application, mobile application, dan simple token agar lebih mudah digunakan. Laravel Airlock juga memungkinkan setiap akun yang kita gunakan bisa mengenerate banyak API token. Implementasi role, abilities juga bisa kita definisikan di dalam Airlock. Fitur baru yang ketiga ada HTTP client. Di awal sudah kita jelaskan HTTP client ini. Dan di fitur baru ini, di dalam PHP mungkin sangat terkenal yang namanya Gazelle. Kalau teman-teman sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman PHP, baik native atau yang framework, mungkin sudah mengenal apa itu namanya Gazelle. Ya, fix yang memungkinkan kita melakukan request pada REST API dengan sangat mudah. Kali ini, Laravel 7 mengenalkan fitur terbaru untuk lebih memudahkan dalam mengakses REST
di dalam logic PHP kita. Memanfaatkan page ZTTP yang merupakan wrapper dari page Gazelle. HTTP client ini bisa dinikmati. Nah, fitur baru Laravel 7, routing change. Apakah kalian tahu performa view change di Laravel 7 ini makin ngebut dengan memanfaatkan perintah PHP artisan atau route change. Laravel akan membuat change dari route yang kita buat di dalam project kita. Taylor Otwell menegaskan dengan contoh lebih dari 800 route yang dibuat untuk menampilkan Hello World jauh lebih cepat 2 kali kecepatan Laravel tanpa menggunakan route changing. Nah, ini adalah salah satu fitur terbaru dari Laravel 7 yaitu route changing. Nah, mungkin beberapa fitur baru yang telah kita bahas tadi sebetulnya ada banyak dukungan dan fitur-fitur baru yang dapat kita pelajari, namun kita pada pertemuan kali ini hanya mempelajari 4 itu saja. Dan sebetulnya ada juga di Laravel versi 7 ini ada yang namanya Laravel Livewire, yang mana kita bisa untuk membuat suatu project seperti Vue.js, yang mana itu single page application, dan kemungkinan untuk mengenai Laravel Livewire akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, tetap bersama saya di tanpaspasi.com dan jangan lupa klik like dan subscribe pada channel ini. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.